Bismillahirrahmanirrahim. Tabi pun bertemu kembali dengan saya Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan melakukan instalasi perangkat lunak yang dibutuhkan untuk pembelajaran mata kuliah dasar-dasar pemrograman pada sistem operasi Microsoft Windows. Instalasi yang dilakukan yaitu install compiler dan instalasi text editor. Compiler ini ada beberapa code block, kemudian mungkin C++. Karena ini sebenarnya belum pernah saya, biasanya tidak menggunakan. Kemudian untuk text editor ini juga ada Visual Studio Code, ada Atom, ada Sub++, Cat, dan Vim atau NeoVim atau VI juga bisa diunduh di internet ya, sehingga nanti bisa Nah, program-program yang dibutuhkan, saya menggunakan menggunakan code block. Kalau text editor, dan contoh menggunakan dapat diinstal pada hampir semua komputer yang digunakan. Menggunakan Visual Studio Code mungkin harus pada komputer-komputer tertentu ya, dengan satu khusus. Nah, jadi ini ada code block ya, dan di ya, supaya lengkap semuanya ada di situ. Jadi ini master dari code blocknya, kemudian ini ada dari Notepad++ ya. Ini NPP ini Notepad++, kemudian Notepad ini karena dia masih di pesan ya, jadi menjadi seperti ini. Ya, kita coba saja dulu menginstall compilernya. Menginstall ini kalau untuk instalasi ya, nanti saya membagi dua, ada instalasi, ada konfigurasi. Kalau instalasi tinggal oke sama next, insya Allah bisa selesai ya. Jadi ini kita instalasi code blocknya, di double klik pada file setup untuk code block. Ya, ini masih proses. Kita tunggu dulu. Oh ya, ini ada tanda. Tampilannya di minimize dulu ya. Ini do you want to allow the following program from an publisher to make changes to your computer? Dijawab yes ya. Sekarang kita akan melakukan instalasi. Ya, ini tampilan awal instalasi dari code block. Welcome to code block setup. Kita pilih next. Kemudian license agreement. Ya, ini tidak ada pilihan lain kecuali milih I agree. Komponen ini dipilih semuanya, ini next ya. Kemudian destination folder saja sesuai dengan setting awal ya. Destination folder ini ke drive C, program files, kemudian code blocks ya. Kita pilih install.
ya, ditunggu. Instalasi ini kecepatannya tergantung spesifikasi dari komputer yang digunakan. Saya menggunakan komputer Intel Core i5 dengan RAM 4 GB. Ya, jadi ini instalasinya. Ya, kalau untuk dasar-dasar pemrograman ini tidak membutuhkan komputer yang dengan spek yang tinggi ya. Jadi dengan netbook juga masih bisa digunakan. Ya, instalasi masih jalan. Sebenarnya tidak harus menunggu, artinya bisa jalan berbarengan gitu ya. Hotblocks pakai S ya rupanya. Nah, ini kalau untuk text editor ini pilihannya banyak ya. Tapi untuk instalasi ini saya menggunakan Notepad++ ya, supaya bisa berjalan pada komputer dengan spek yang rendah. Jika menginstal misalkan Visual Studio Code, mungkin pada komputer dengan spek yang cukup rendah menggunakan Microsoft Windows versi 7 ya, harus ada yang di setting kembali ya, sehingga agak merepotkan. Tapi kalau pada Microsoft Windows versi 10 misalkan lebih mudah. Ya, nanti kalau misalkan mencoba menginstal Visual Studio Code ternyata belum berhasil, ya alternatif yang gampang menggunakan Notepad. Sebenarnya text editor ini sudah ada text editor bawaan dari Microsoft Windows, yaitu Notepad biasa. Kalau ini Notepad++ ya. Hanya kalau Notepad biasa itu agak sedikit tricky ya. Jadi nanti kalau yang belum tahu triknya ini agak menjadi bingung gitu ya. Kok ternyata hasil program yang ditulis tidak dapat diproses, yaitu agak sedikit tricky. Yang sambil nunggu mungkin harus dipastikan ya, ketika menggunakan Microsoft Windows ini jangan sampai di layar ada tulisan misalkan kurang lebih bunyinya please activate your Microsoft Windows ya, atau ada keterangan Microsoft Windows yang Anda gunakan tidak asli. Kalau dulu di kampus itu ada Microsoft Campus Agreement yang itu bisa digunakan ya, sehingga aktivitas akademika itu dapat menggunakan Microsoft Windows dan produk-produk yang lainnya secara legal ya. Nah, pada kesempatan ini saya menunjukkan instalasi pada Microsoft Windows karena asumsi dasar kebanyakan mahasiswa menggunakan sistem operasi Microsoft Windows. Kalau
ini adalah kelanjutan dari proses instalasinya. Rupanya perangkat lunak untuk screencastingnya hanya memberikan kesempatan 10 menit ya, karena ini sebenarnya pertama kali menggunakan perangkat Bandicam ya, ternyata versi free-nya hanya bisa untuk 10 menit ya. Jadi tadi sedikit terpotong ya, ini masih proses, mudah-mudahan bisa segera selesai ya. Jadi ini masih instalasi code block ya, sudah hampir selesai ya. Kemudian nanti kita lanjutkan. Do you want to run code block now? Tidak ya, tidak usah, nanti saja. Jadi ini sudah installation complete ya. Pilih next. Completing code blocks setup, ini finish ya. Ya, kemudian sekarang instalasi Notepad++, ini versi 7 Uyghur Free ya. Kita cari, oh ini sudah application, ini ada setupnya enggak? Apa sudah? Saya pilih ini Notepad++. Jadi ini untuk teks, oh ya, berarti ini tidak perlu diinstal ya. Dari masternya ini dalam bentuk, saya pilih file Notepad yang Uyghur Free Notepad++ versi 783. Jadi ini tinggal di ekstrak ya, kemudian hasil ekstraknya ini ada yang Notepad++ application ya, ini tinggal dijalankan. Kemudian ya, kalau sudah ada seperti ini berarti Notepad++ nya sudah dapat digunakan ya. Ini ya, Notepad++ versi 783 free Uyghur ya. Ini Notepad++ nya ya, berarti dua-duanya sudah selesai. Ada text editor dan ada compiler ya. Terima kasih. Nanti kita lanjut setelah sesi ini, dilanjut konfigurasi ya, konfigurasi dari compilernya code block ya. Sengaja dipisahkan karena konfigurasinya perlu ada perlakuan khusus